Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 MTS Agama Islam Martapada, sebelum mulai belajar, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita ke pelajaran, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Abdullah SPDI. Ini nomor kontak saya 0853 11112340 dan 0896 1131 2340. Ada sedikit quote dari almarhum al-maghfur laki Muhammad Burhanul Hafid, yaitu banyak orang yang bisa membaca tapi sedikit yang mau membaca. Terlebih dahulu kita perhatikan, ini merupakan proses janin dalam kandungan, ya. Seperti apa yang tercantum dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah wa fa khalaqnal mudghata idzaman fa qasawnal 'idzama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Allah sebaik-baik pencipta. Bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Pada bab ini kita akan membahas yang pertama tentang pembelahan sel, kemudian B tentang struktur dan fungsi reproduksi manusia, kemudian C kesehatan organ reproduksi manusia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pokok pembahasan, yaitu pembelahan sel. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS kelas 9 Agama Islam Martapada, ini kompetensi dasarnya, ya, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensinya, ya, mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan karakteristik atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis. Saja pembelahan sel, ya. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel itu membelah. Yang pertama, pertumbuhan, ya. Yang kedua, perbaikan. Yang ketiga, reproduksi. Jadi 3 alasan kenapa sel itu membelah. Yang pertama, pertumbuhan, ya. Alasan pertama, sel mengalami pertumbuhan ini sangat penting, ya, dimana makhluk hidup itu
tidak langsung besar ya, tapi melalui proses ya, dari mulai bayi kemudian remaja, lama-kelamaan ya menjadi dewasa. Nah, pertumbuhan ini ya dikarenakan karena selnya membelah. Ya. Kemudian alasan yang kedua yaitu sebagai perbaikan. Ya. Pernahkah kita misalnya mengalami luka? Ya, pada saat luka tentunya ada bagian tubuh kita yang rusak. Ya. Nah, bagian lama-kelamaan ya seiring dengan berjalannya waktu nanti luka tersebut akan berangsur-angsur sembuh. Nah, berangsur sembuh itu dikarenakan karena selnya itu membelah dan sel-sel yang rusak itu akan tergantikan dengan sel-sel yang baru. Kemudian alasan yang ketiga yaitu alasan reproduksi. Ya. Alasan terakhir yaitu sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Ya. Reproduksi atau perkembangbiakan itu adalah ciri lain dari makhluk hidup. Ya. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Nah, prosesnya ya nanti akan membelah baik itu sel kelamin laki-laki ataupun sel kelamin wanita. Lanjut. Nah, ini pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis yaitu pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari induknya. Jadi sifat selnya itu sama, hampir sama dengan induknya. Kemudian pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual yang tadi saya jelaskan. Kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Ya. Sel diploid merupakan sel yang berpasangan. Ini tahapannya ya. Tahapan mitosis itu ada profase, ada metafase, ada anafase dan ada telofase. Kemudian kita bahas tahap-tahapannya. Pertama profase. Pada profase ini benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kemudian kromatid berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Nah, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Ini gambarnya. Kemudian mitosis, metafase, ya, itu terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Kemudian pada setiap sentromer ada dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Ini gambarnya, ya. Kemudian mitosis anafase, ya. Benang-benang spindel memendek, kromatin menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis. Sitokinesis dimulai. Di gambarnya, ya. Sudah mulai terlihat pemisahan, ya. Berikutnya mitosis telofase, ya. Ini kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatid. Kumpulan kromatin membentuk anak inti, terbentuk membran nukleus di luar anak. Sitokinesis terbentuk dua sel anakan. Jadi ini sudah terbentuk dua sel anakan. Kemudian pembelahan meiosis, ya. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Jadi kalau tadi itu 2N, ya, kalau ini malah setengah dari induknya. Kemudian pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga
nanti akan menghasilkan 4 sel haploid. Ya. Ini meiosis 1. Ya. Nah, ini profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1, meiosis 2, profase 2, kemudian metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, ini tahap pembelahan meiosis. Nah, ini tahap-tahapannya meiosis 1 ya, profase 1 ya, terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA ya, antara dua kromatin. Ini meiosis 1. Metafase 1 ya. Bisa kalian perhatikan kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator, kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentral. Kemudian anafase 1, ini anafase 1 ya. Bisa diperhatikan ini di videonya ya. Kromosom homolog ditarik, kemudian membran sel mulai melekuk. Nah, tujuannya itu membagi kromosom. Kemudian meiosis 1 ini ya. Nah, ini gambarnya, bisa dilihat animasi videonya ya. Retikulum endoplasmat membentuk membran inti, nukleus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, ini sudah terbentuk. Selanjutnya meiosis 2 tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini meiosis 2 ya. Membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentrom memisah menuju kutub ya. Kemudian waktu ini lebih singkat dibanding. Kemudian metafase 2 ini ya. Nah, ini metafase 2, setiap kromosom haploid berisi 2 terkait ke bidang ekuator. Kemudian terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinektor, dan ujung lainnya membentuk menuju kutub pembelahan yang berlaku. Kemudian anafase 2, spindel menarik kromatin menuju kutub berlawanan ini ya. Kemudian kedua kromatin bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase membran sel membentuk. Kemudian telofase 2 ya. Ini kromatin di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus dan inti haploid terbentuk ya, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk haploid ya. Jadi pada intinya pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Perbedaannya untuk pembelahan mitosis itu tujuannya adalah pada perbaikan sel, kemudian pertumbuhan dan pertumbuhan aseksual atau secara tidak kawin. Adapun pembelahan meiosis itu terjadi pada reproduksi atau perkembangbiakan secara seksual. Dalam pembentukan gamet jantan dan gamet betina itu didahului dengan pembelahan sel. Hasilnya untuk pembelahan mitosis itu hasilnya menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya yang berjumlah 2. Kemudian adapun pembelahan meiosis itu hasilnya yaitu 4 sel anakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Sekian dari saya ya, saya akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.